Ohayo gozaimasu, apa kabar ya semua? Semoga baik-baik ya adik-adik di rumah. Cici-cici berharap kita semua sehat dan tetap sukacita. Perkenalkan, nama aku Karen dan sebelah saya Kaori, Reiko dari Pos GKK Gading Serpong. Teman-teman di rumah udah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita ambil waktu sejenak untuk ambil saat teduh. Untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan Kau peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan Kau peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah virtual. Tuhan pimpin kami selama ibadah ini agar kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama-Mu, kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Cici ajak adik-adik di rumah untuk berdiri ya. Kita tahu dalam setiap kehidupan kita bakal mengalami namanya senang ataupun duka. Tapi teman-teman harus percaya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan Jalan Serta Yesus. Nanti yang kedua dan yang ketiganya kita menggunakan versi bahasa Jepang ya. Nanti ikutin aja ya adik-adik. Adik-adik, minggu ini adalah minggu misi. Sekarang kita mau berdoa untuk orang-orang yang melayani di dalam maupun di luar negeri. Nah, tepatnya minggu ini kita mau berdoa untuk negara Jepang. Adik-adik kalau dengar negara Jepang pasti kepikiran Doraemon atau Naruto dan juga makanan-makanannya yang lezat. Teman-teman, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk dua pulau terbesar di Jepang, yaitu Hokkaido dan Honshu. Adik-adik boleh lipat tangannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin berdoa untuk negara Jepang, terutama untuk Hokkaido dan Honshu. Kami berdoa untuk misionaris yang
pelayanan di sana. Tuhan, kami berdoa agar mereka selalu disertai. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang memberitakan Injil. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang di sana yang belum terjangkau oleh firman-Mu. Kami berdoa agar hamba-hamba-Mu bisa mengabarkan kabar baik kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa agar kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu menyertai negara Jepang. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, tahu gak sih ternyata di Jepang itu ada 46 badan misi dan juga 1.100 misionaris dari seluruh dunia yang melayani di Hokkaido dan Honshu. Sekarang kita berdoa untuk mereka ya adik-adik. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Ya Tuhan Bapa kami juga berdoa untuk misionaris dan badan misi yang ada di Jepang yang sedang mengkabarkan kabar baik di sana ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan mereka, tolong Engkau sertai mereka dan tolong Engkau jaga mereka ya Tuhan, agar mereka bisa menceritakan kasih-Mu, menceritakan kebaikan Tuhan ke seluruh Jepang. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk dua pulau lainnya, yaitu Shikoku dan Kyushu. Adik-adik, sebenarnya di pulau ini banyak dari mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan juga ada beberapa gereja yang didirikan. Kita berdoa ya supaya mereka bisa memberitakan Injil, mereka bisa menyebarkan kebaikan Tuhan dengan lebih berani lagi untuk orang-orang yang di sana. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa untuk Shikoku dan Kyushu. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, ya Bapa, pada saat ini kami bersama-sama ingin berdoa untuk pulau yang ada di Jepang, yaitu Shikoku dan Kyushu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka dan juga hamba-hamba-Mu yang ada di sana, untuk gereja-gereja yang telah didirikan dan orang-orang Kristen yang ada di sana, supaya mereka bisa berani mengabarkan Injil. Ya Tuhan, tolong Kau berikan mereka kekuatan dan sertai mereka ya Tuhan, agar mereka bisa mengabarkan kabar baik kepada semua orang yang ada di Jepang. Kami berdoa untuk Shikoku dan Kyushu, tolong Engkau jamah mereka ya Tuhan. Kami berdoa yang terbaik untuk mereka dan juga untuk gereja-gereja yang ada di sana. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan pujian Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam kebaktian misi di bulan November Gereja Kristus Ketapang. Saya Ibu Ita dan tadi tim GKK Posyandu Serpong yang melayani hari ini. Mari sebelum kita mulai kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Bukalah hati kami, isilah kami dengan firman-Mu, supaya kami mengerti akan rencana-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, Yunus diutus ke Niniwe. Firman Tuhan Ibu Ita ambil dari Yunus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi Niniwe itu kota yang banyak sekali melakukan kejahatan. Kota di mana orang-orangnya belum bertobat dan belum berbalik kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Niniwe. Tuhan ingin Niniwe diselamatkan. Misi Tuhan mengutus Yunus. Misi adalah pengutusan. Seseorang yang dipanggil dengan tugas khusus untuk menjalankan panggilan Tuhan. Ya, makanya minggu ini adalah minggu misi, ya kan? Adik-adik, Tuhan ingin selalu mencari kita. Tuhan ingin selalu mencari orang yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kita akan menyaksikan film animasi tentang bagaimana Yunus dipanggil Tuhan ke Niniwe. Sebenarnya Yunus takut mungkin ya. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Yunus berusaha lari ke Tarsis karena dia tidak mau dan tidak taat kepada panggilan Tuhan. Namun Tuhan berbuat oleh karena kasih-Nya ingin supaya Niniwe kembali. Kita akan menyaksikan film ini, setelah itu baru Ibu Ita akan melanjutkan kembali. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus. Tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan.
Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Ya, adik-adik sudah nonton ya? Tadi sudah lihat bagaimana film animenya diputarkan. Ya, bagaimana Yunus dipanggil dan Yunus tidak menaati panggilan Tuhan, namun akhirnya dia berbalik, bertobat, dan kembali memberitakan firman Tuhan ke Niniwe. Sebenarnya mungkin Yunus merasa bukan hanya takut ya, tapi Yunus juga ingin supaya Niniwe dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi Niniwe. Tuhan memberikan hambanya, mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, karena Tuhan mengasihi kita, orang yang berdosa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan mengutus kita untuk kita juga bisa menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar sukacita, keselamatan yang daripada Tuhan. Sebentar lagi hari Natal, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Bukan hanya untuk kita rame-rame, ya, apa ya, Christmas, Natal ya, ada center class, bukan. Tapi karena Tuhan mengirimkan anaknya oleh karena kasihnya kepada kita, manusia yang berdosa. Karena manusia yang berdosa, kita harusnya dihukum. Tapi karena kasih Tuhan yang besar, Tuhan mencari kita. Tuhan mencari adik-adik semua. Ada di mana? Ada di mana? Ada di Duta Garden, ada di VTI, ada di Kelapa Gading, ada di Cibubur. Tuhan datang mencari kita. Itulah kasih Tuhan yang terbesar. Biarlah kita terus meyakini akan kasih Tuhan
yang telah mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9c. Sudah dapat semua buka Alkitabnya? Ibu Ita akan membacakan buat kita semua ya. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Seperti tadi yang Cici Jessi sudah doakan ya. Sungguh Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi pulau-pulau yang ada di Jepang dan mengirimkan 1.100 misionari untuk memberitakan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengutus anak-Mu yang tunggal untuk kami semua. Sehingga kami manusia yang berdosa boleh diselamatkan. Biarlah kami menyambut kelahiran-Mu dengan penuh sukacita, oleh karena Engkau telah datang di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu lalu taruh di dada. Dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening yang ada di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada GSM masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kang Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Al-Masih. Adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk
setiap kami, Tuhan yang Engkau berikan berkat sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan kami melalui orang tua kami mungkin. Dan Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk negara kami juga Tuhan, biar Tuhan yang terus tolong, Tuhan yang terus pelihara negara kami agar juga negara kami terus tetap aman dan juga jauhkan dari setiap masalah-masalah yang dapat mengganggu negara kami Tuhan. Dan juga mungkin yang saat ini sedang lagi virus corona di mana-mana, Tuhan yang tolong setiap kami agar kami terhindar dari virus corona. Kalaupun Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi, biarlah Tuhan yang terus sertai kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami, Gereja Kristus Ketapang, guru-gurunya, kami berdoa agar Tuhan yang terus tolong mereka dalam setiap pelayanan mereka. Kami sebagai murid-murid juga Tuhan tolong agar kami juga dapat terus menjadi berkat-Nya Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, ini doa kami, Tuhan tolong kami, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jane, matai masyo.